Apa ini? Hei, hei. Hei, Manik Doa Buddha. Akhirnya aku sadar kembali. Cangkir jurang Yongjang ada goresan. Nilai pasarnya 100.000. Aku dipukul jadi bodoh. Tidak disangka, secara kebetulan, aku dibangunkan oleh Manik Doa Buddha ini dapat mata langit identifikasi barang antik. Menilai barang antik itu sangat menguntungkan. Dengan bantuan mata surgawi ini, aku akan dapat uang banyak. Rahasia Manik Doa tidak boleh terbongkar. Aku masih pura-pura bodoh sebentar lagi. Dia mencari pemulihanku. Yaitu Manik Doa Buddha itu. Jangan pukul lagi. Hei bodoh sialan, kamu lihat manik merah nggak? Kalau kamu lihat, lebih baik kamu serahkan. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Benar saja orang ini datang mencari Manik Doa Buddha itu. Sebelum punya kekuatan cukup kuat, jangan biarkan dia tahu aku sadar. Dia akan ambil manik-manik itu. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kamu bodoh sialan, pinggir sana. Pergi sana bersihkan toilet. Halo bos. Manik itu hilang. Tenang, aku akan segera mendapatkannya kembali. Ternyata di balik Zhang Chen. Masih ada bos besar. Aku harus jaga rahasia ini. Kalau tidak, pasti bahaya maut. Aduh. Kenapa Yang Chen duduk di lantai? Cepat bangun. Aku lagi ajak kucing jalan-jalan. Pak Li, kenapa kamu turun? Pak Wei sebentar lagi sampai. Ambil mangkok. Bawa ke Pak Wei. Pak Li, mangkok masa Yongzheng itu sudah aku periksa sebelumnya. Bawa barang untuk tunjuk. Kamu mau ngajarin aku kerja? Bawa barang untuk Master Wei. Kamu mau ngajarin aku kerja? Tidak berani, aku sekarang langsung ambil. Aku sekarang langsung ambil. Hei. Zhang Qi kira aku orang bodoh. Dia mencuri barang. Aku lihat sendiri dia. Yongzheng, Chenlong, jadi palsu. Jadi tak ingin Lao Wei menilainya. Pak Li sudah baik menampung aku. Aku harus bongkar sifat aslinya. Silahkan duduk. Selamat datang, Pak Wei. Permisi, Bos Li, ganggu ya. Saya dengar kamu punya mangkuk koin. Ayo datang dan nikmati ini. Jangan bicara begitu, Pak Wei. Anda ahli berharga kami. Saya sangat menginginkannya. Kalian berdua, tunggu sebentar ya. Antikku sudah diambil orang. Sebentar lagi sampai. Jangan merundungku karena kamu ahli identifikasi. Lihat, gua bakal bongkar kamu. Jangan kamu merundungku sebagai ahli identifikasi. Lihat, gua bongkar kebohonganmu. Antikku sudah diambil orang. Segera tiba. Antik berharga ini hancur begitu saja. Bodoh brengsek, ini semua salah kamu. Bos Li baik hati menampungmu, tapi malah kamu bikin aku tersandung. Sampai barang antik itu jatuh hancur. Ini loh, koin Raja Yongzheng. Kamu sanggup ganti rugi nggak? Hah? Cepat lepasin aku. Lepasin aku. Zhang Qi, berhenti. Yang Chen juga tidak sengaja kok. Aduh, ini uang khusus keluarga kerajaan. Nilainya tak ternilai harganya. Hancur begitu saja jatuh. Ini barang khusus kerajaan. Nilainya tak ternilai harganya. Pecah begitu saja gitu. Wah, manis banget. Ini gula loh. Hei, kamu anak ini. Ini kan barang antik, bahkan retak, glasir palsu larut saat terkena air. Sekarang, kalian semua sudah lihat kan? Ini palsu. Tuan Li, kamu bohongi aku. Saya orang tua ini. Apa maksudnya ini? Pak Wei, mana mungkin begitu? Waktu menerima mangkuk porselen ini, saya ada di lokasi saat itu. Ini barang antik yang asli sepenuhnya. Kamu lihat sendiri. Porselen jenis glasir atas, bahkan setelah hujan membasuhnya selama bertahun-tahun, bentuk dan warnanya tetap sama. Tapi bahan di pecahan porselen ini mana mungkin larut kena air? Kamu suruh beli barang? Bos Li, mungkin saya salah lihat. Kamu ahli penilai barang antik terbaikku. Kesalahan bodoh seperti salah lihat. Kamu sampai bisa melakukannya? Zhang Qi ganti dengan barang palsu. Lin Yu bodoh tak akan menyangka.
Bodoh goblok, tutup mulutmu. Xiao Chen, apa yang kamu kata-kata ini? Dengar dari siapa? Dia yang bilang. Dia bahkan memberiku sebutir permen. Suruh aku merahasiakannya. Bos Lee, makan permen. Makan permen? Zhang Qi, kamu mencuri milik kantor. Antik yang asli itu di mana? Antik yang asli itu di mana? Gua nggak bodoh. Kalau aku serahkan, apa aku masih bisa selamat? Kecuali kamu beri aku 100 juta. Kalau begitu, kamu bakal bangkrut. Hei, ada tikus. Tikusnya besar banget. Minggir. Lihat sini. Beli botol putih manis Hangxi. Cangkir puisi kue bulan putih King. Dan porselen masa Kaisar Yongzheng. Yonglei awal porselen dulu besar. Aduh, Semuanya ini barang asli semua. Bos Lee, sepertinya barang tokomu sudah. Pak Zhang ini yang menukarnya diam-diam. bodoh bangsa. Kamu sudah menghancurkan gue. Semua rencana. Semuanya lama saja. Jangan bergerak. Saya kepala bagian keamanan Provinsi Nan. Sekarang aku beritahu kamu. Kamu dicurigai mencuri harta benda. Saksi dan bukti fisik sudah jelas. Kamu ditangkap. Aduh, ini semua salah paham. Semua ini salah paham. Tuan Li, Tolong mohonkan belas kasihan untuk aku. Sudah hasilkan banyak uang untukmu. aku punya usaha kan? Tolong mohonkan untukku, Tuan Li. Zhang Qi, katakan itu pada polisi. Ayo pergi. Yang Chen, kamu bodoh banget. Tunggu saja aku keluar nanti. Aku tidak akan memaafkanmu, bajingan, tangkap dia. Xiao Chen, terima kasih. Hari ini berkat kamu. Tahu. Kamu tahu, Ayo. Kasus Zhang Qi. Mohon Anda merahasiakannya untuk sementara waktu. Setelah polisi menyelidiki semuanya dengan jelas, saya minta maaf langsung ke klien Zhang Qi. jangan khawatir. Aku tidak akan bicara sembarangan. Tuan Lee, jangan panggil orang lagi. Harus buka mata lebar-lebar ya. Terima kasih atas pengingatannya, Pak Wei. Jin Xiangyu tak punya ahli. Aku tak bisa datang. Ya, namamu Xiao Chen, kan? Saya punya barang berharga di sini. Bisa kamu lihat sebentar untuk saya? Pak Wei Xiao Chen, itu cuma petugas kebersihan di toko saya. Dia ada sedikit gangguan di kepala. Aku tidak bisa menilai barang antik. Gelang giok es ukiran burung phoenix palsu. Nilainya 200.000. Yang palsu ini tidak bagus. Tidak cantik. Jangan marah, Tuan Wei. Saya yang akan ganti gelang ini. Gelang ini ya, memang benar palsu. Tidak perlu diganti. Dia punya mata yang sangat tajam. Gelang giok ini bahkan, saya sendiri hampir salah menilainya. Dia langsung tahu itu palsu. Benar-benar luar biasa ya. Seru banget, seru. Xiao Chen, bagaimana yang ini? Yang ini bagus. Nilai bunga giok putih Ming palsu. Kita tidak mau semuanya. Tidak bagus. Xiao Chen, aku nggak sadar sebelumnya. Kamu ternyata jenius cari barang antik. Coba tangkap ikan musim dingin. Meskipun dia bodoh, tapi bakatnya luar biasa banget. Tuan Lee, bimbing dia dengan baik. Nanti di masa depan, kamu pasti sukses besar. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan bakatnya. Lelang amal 3 hari lagi. Aku orang tua ini sangat menantikan performa kamu. Kalau begitu, aku pergi duluan. Xiao Chen, Kamu selamatkan aku dari kerugian besar. Kamu jadi ahli penilai kami. Gaji tahunan 5 juta. Aku ajak kamu lelang amal nanti. Biar kamu menambah wawasan. lelang amal banyak barang antik. Ada mata ahli penilai barang antik? Mungkin aku dapat barang murah. Lelang. Lelang. Hehehehe. Xiao Chen. Nanti kamu pilih antik bagus ya. Kasih tahu aku aja. Aku yang angkat papan penawaran. Boleh? Ya, oke. Tapi kamu ingat kasih aku permen. Ya, oke. Permenmu nggak akan kurang kok. Xiao Yu, siapa laki-laki tidak jelas ini? Zhang Hongqi, tuan muda, keluarga Zhang. Sering beli barang antik di toko. Sebenarnya dia suka Liu dan sedang mendekatinya. Orang ini bodoh dan kaya. Tuan muda Zhang, dia penilai barang antik toko saya. Yang Chen, Bukankah dia orang di tokomu? petugas kebersihan bodoh itu? Bagaimana dia bisa menilai barang antik? Di mana Zhang Qi, dia kan penilai barang antik utamamu. Hari ini tidak datang? Dia sedang dinas luar. Aduh, Xiao Yu, untung aku sudah bersiap dari tadi. Ini Liu Man Jiang, berasal dari kota Gangcheng, juga ahli penilai barang antik. Hari ini,
Biarkan dia membantumu memilih barang lelang. Terima kasih, Tuan Muda Zhang. Tapi tidak usah. Aku sudah cukup dengan Xiao Chen. Yang Chen. Aduh. Dia bahkan bisa menilai barang antik. Liu Manjiang kakak Zhang Qi loh. Kamu tidak percaya padanya. Kamu tidak percaya Zhang Qi? Bodoh banget. Ketawa apa? Satu sarang tikus dan ular. Penjahat. Aku nggak mau urus orang bodoh. Tuan Li, bukannya adik seperguruanku bekerja sebagai penilai di tokomu? Apakah dia benar-benar sedang dinas luar? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Kebetulan, aku juga tidak bisa menghubunginya. Kalau kamu bisa menghubunginya, katakan padanya, jangan kembali lagi. Aku temukan ahli penilai lebih baik. Tuan Li, jangan-jangan itu maksudmu? Orang bodoh ini, kamu yang bodoh. Keluarga kamu semuanya bodoh. Wei Tian kagum. Saya percaya padanya. Dia tidak mengecewakan saya hari ini. Cih, Xiao Yu, Kamu tidak bercanda kan? Ketua Asosiasi Penilai Barang Antik Tiongkok. Mana mungkin dia menyukai orang bodoh ini? Pak Wei datang. Hei, Pak Wei, kenapa Anda datang? Anda siapa? Saya Liu Manjiang, ahli penilai barang antik. Orang tua ini sudah tua. Ingatannya sudah tidak bagus. Mohon Tuan Liu jangan marah. Hei, anak muda. Barang antik hari ini banyak sekali. Orang tua ini sangat menantikan performa kamu. Saya paling hebat. Hehe. Orang bodoh brengsek ini masih bisa menilai barang antik. Lihat, saya bikin dia malu. Xiao Yu, yang mana yang kamu suka? Cuma bilang saja ke aku. Aku bantu kamu menawar sampai dapat. Nggak usah. Uang kamu, itu urusan kamu sendiri. Aku lebih suka pakai uangku sendiri. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran kalian di malam amal ini. Aku pembawa acara. Lelang amal hari ini resmi dimulai. Berikut adalah lelang pertama hari ini. Anting mutiara. Ya, kelihatannya biasa aja sih. Kelihatannya lumayan bagus. Kelihatannya biasa aja sih. Barang kecil ini cuma biasa aja. Harga anting 300.000. Tambah harga minimal 10.000 yuan. Anting giok Qianlong kondisi sempurna. 90% nilai pasarnya mencapai 5 juta yuan. Xiao Yu, beli ini. Ini cantik. Beli aja. Aku suka. Maksudmu, kamu beli pakai uangmu sendiri? Kamu selamatkan aku dari kerugian miliaran. Aku siapkan hadiah 1 juta untuk kali ini. Beli pakai bonusmu saja. 500.000 yuan. Baik, nomor 1 tawar 500.000. 500.000 pertama. Orang kampungan yang tidak tahu apa-apa. Ini terlalu murah untuk alas meja. Ada yang menawar lebih tinggi lagi. 500.000. Kedua, 500.000. Ketiga, laku. Cih, waduh. 500.000 dapat 5 juta. Wow, ROI-nya luar biasa tinggi. Anak muda. Anak muda. Sepasang anting mutiara ini, saya sudah lihat. Mutiara ini memang mutiara jantan. Tidak ada nilai koleksi. Kenapa kamu malah menyukainya? Barang ini. Bernilai tinggi. Hehehe, si bodoh kecil. Menurutku kamu bukan cuma bodoh. Kamu nggak punya otak ya. Bahkan kalau ini anting mutiara jantan. 500.000 itu harga maksimalnya. Masa kamu berharap harganya naik lagi? Si bodoh besar. Mutiara jantan ini sudah sangat lama. Hehehe. Xiao Chen. Kamu maksud mutiara jantan ini anti? Iya benar. Lagi pula, asalnya berasal dari istana kerajaan. Benar-benar omong kosong. Mutiara jantan istana kerajaan. Setiap butirnya bening dan bulat. Dan ukurannya juga besar. Kedua kacang kecil ini. Lagi pula, warnanya kusam gelap. Ini jelas barang rakyat biasa. Ucapan itu memang tidak salah. Kalau hanya dilihat dari kualitasnya. Sepasang mutiara ini bukan yang terbaik. Hei. Helm Gyo Kaisar Qianlong. Apa? Apa yang kamu katakan? Oh, aku ingat sekarang. Lelang musim semi Christie tahun lalu. Ada mutiara selatan dari helm hitam emas Kaisar Qianlong. Terjual dengan harga fantastis 5 juta. Mungkinkah kedua butir ini itu... Apa? 5 juta? Mustahil. Mana mungkin begitu? Apa kamu selalu benar? Apakah kamu meragukan penilaianku? Ternyata itu Pak He. Dia dan Pak Wei guru besar. Wah, semua datang hari ini? Aduh, Lau He. Aku kira kamu tidak hadir. Di lelang ini. Tidak disangka sama sekali. Kamu tetap tidak tahan untuk datang hari ini. Aku pilih murid di lelang ini. Mana mungkin aku tidak datang. Hei, Xiao Chen. Kemari. Karena
Pak He mau menerima murid. Kamu mau coba nggak? Kalau kamu jadi murid Pak He, kamu otoritas dunia barang antik. Kalau bisa diterima sebagai murid di bawah bimbingannya. Aku tak perlu cari alasan lagi. Sembunyikan mataku yang ajaib. Guru, kau bodoh, tak bisa masuk sana. Itu benar-benar khayalan kosong. Orang tak layak jadi murid, Pak. Hanya aku He Jian Hong, guru besar sekolah Nanpai. Seluruh sekolah penilai harta nan selatan. Beliau sebagai yang tertinggi. Kalau bisa menjadi murid beliau, aku perintah ahli penilai barang antik untuk bekerja di bawah kendaliku. Pak He, nama saya Liu Manjiang, ahli penilai utama lelang Port City. Saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Kamu belum cukup pantas. Pak He, Anda, apa maksud Anda ini? Anak muda, sepasang manik giok ini. Kamu bisa tahu dari mana? Ini dari helm giok Qianlong. Aku tahu begitu saja. Hehehe. Baik banget. Pak He, Anda jangan sampai Ditipu oleh dia. Dia cuma orang bodoh. Hanya bisa ngomong sembarangan. anting mutiara sepasang ini. Aku yang menyumbang ini untuk lelang. Sepasang manik ini diambil dari helm giok Kaisar Qianlong. Ini ujian pertamaku untuk muridku. Apa? Ini ternyata benar. Siapa namamu? Nama saya Yang Chen. Panggil saya Xiao Chen saja. Pak He, dia itu orang bodoh. Anda menerima orang bodoh, jadi kamu takut ditertawakan orang, ya? Dia baru lulus ujian tahap awal. Di lelang selanjutnya, saya akan menilai berdasarkan kinerja kalian. Ini dia yang jadi muridku nanti. Tadi itu cuma kecelakaan saja. Lelang selanjutnya, aku nggak akan kalah sama kamu. Orang bodoh ini tolol. FT. Aku punya mata ajaib. Sampah kecil. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Selanjutnya adalah barang lelang kedua kita, keramik merah. Naga bermain mutiara Qianlong. Harga awal lelang 1 juta. Setiap kenaikan minimum 100.000. Hei Xiao Chen, jangan main dulu. Ayo lihat ini. Kamu suka ini? Oh, oke. Ini barang asli, Tuan Zeng. Bahkan ini berasal dari istana kekaisaran. Bagus. Kalau gitu, aku ambil ini. Porselen palsu, merah, glaze, naga bermain mutiara. Nilai pasarnya 100. Xiao Chen, menurutmu porselen ini kamu suka? Terlalu baru? Tidak mau. Terlalu baru. Apa mungkin ini barang palsu? Orang bodoh memang bodoh. Jangan lihat permukaan saja. Porselen 2 gagang masa Qianlong. Warna glasirnya cerah. Bagian mulut botolnya terjaga dengan utuh. Ini barang terbaik. Orang bodoh ini bilang ini palsu. Benar-benar bodoh sekali. Palsu, tetaplah palsu. Xiao Yue, jangan percaya. Orang bodoh ini. Aku ambil foto ini untukmu. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 8 juta penawaran pertama. Ada yang lebih tinggi, 8 juta. Penawaran kedua, 8 juta. Penawaran ketiga, terjual. Selamat, Tuan Muda Zhang. Xiao Yue. Ini buat kamu. Keramik 2 telinga. Ternyata cuma buat Direktur Li. Wah, rela banget ngeluarin duit ya. Zhang mengejar Li dengan giat. Sungguh membuat orang lain sangat iri. Direktur Li sangat bahagia ya. Tuan Muda Zhang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Palsu. 100 yuan. Memalukan. Bodoh banget. Apa? Omong kosong kamu sialan. Bahkan Tuan Liu pun sudah berkata, ini adalah barang asli. Berdasarkan apa kamu bilang ini palsu? Bego banget. Tuan He dan Tuan Wei hadir. Kalau porselen 2 telinga ini palsu, bagaimana bisa lolos dari pandangan mereka? Kamu bersikeras menyatakan ini barang palsu. Ini memalukan. Tuan He, Xiao Chen tidak bermaksud begitu. Ya, porselen 2 telinga ini bagus. Warna permukaan maupun tingkat keutuhan penyimpanan. Tidak ada cacat sedikit pun. Kamu bilang ini barang palsu. Ada buktinya? Tidak ada pola yang sempurna di dunia. Lukisan dan kaligrafi akan luntur warnanya. Barang emas, perak, tembaga bisa berkarat. Kalau itu porselen, biasanya badan atau mulut botol ada keausan. Semakin tanpa cacat, justru semakin besar kemungkinannya palsu. Tidak ada barang antik yang sempurna. Itu cuma kamu belum pernah lihat. Ini bukan berarti porselen merah ini bukan barang asli. Tuan He, benar. Aku mulai kerja umur 15 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun. Saya juga tidak yakin semua porselen yang saya lihat punya cacat. Kamu bocah bodoh belum dewasa. Ngomong apa sih ngawur? Apa-apaan sih? Rusak? Bisakah kamu ganti rugi? Coba lihat. Ada apa di tanganku ini? Hah? Kamu ngejailin aku ya? Jelas-jelas tidak ada apa-apa di tanganmu. Saudara seperguruan si brengsek itu. Kamu juga salah menilai. Hehe. Apa maksudnya sih? Biarkan aku yang menjelaskan untuk dia. Secara umum, porselen warna merah seperti ini tidak luntur.
Tapi di awal masa pemerintahan Qianlong, untuk mengejar warna cerah yang mencolok, produksi istana pakai glasir atas. Jadi semua punya masalah luntur. Jadi keramik merah ini palsu. Ya, ini ujian kedua saya untuk terima murid baru. Kamu kalah lagi. Apa? Xiao Chen, selamat ya. Berhasil melewati satu tahap lagi. Kamu jadi murid Pak Hei. Him, aku yang paling hebat. Hehehe. 8 juta buat barang palsu dong. Si Marga Liu, kau sampah. Ganti rugi 8 juta kepadaku. Tidak, ini adalah aku. Idenya milikku. 8 juta ini. Kamu tidak perlu membayarnya. Terima kasih banyak, Pak He. Lelang dilanjutkan. Ini barang lelang ketiga kita. Silakan. Set cangkir teh spade era Kangxi. Harga awal lelang 100.000. Setiap kenaikan minimal 10.000. Sepertinya bukan barang yang bagus. Biasa saja. Biasa banget. Barang biasa. Teh hitam antik. Tapi keramik itu tidak mahal. Ditambah lagi, bukan karya seniman terkenal. Harga 10.000 pun terasa mahal. Jangan kecewakan aku lagi. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Tenang saja, Tuan Muda Zhang. Kali ini, aku nggak salah lagi. Barang ini ternyata bernilai 300 juta. Hari ini, aku harus mendapatkannya. Ini, beli ini. Tampilannya bagus. Ini cuma set teh kartu biasa. Ini tak punya nilai koleksi. Kamu yakin mau menawar barang ini? Toko ini jadi besar. Pasti terkenal nanti. Anak kecil bodoh. Tembikar sendiri memang tidak berharga. Lempung kuning matang saat dipanggang. Sama sekali bukan barang yang berarti. Barang ini tidak berharga sama sekali. Kalau tidak ada yang memberikan tawaran, maka set peralatan teh ini akan 100.000. Hei Xiao Yue, kamu jangan-jangan benar-benar percaya omong orang bodoh ini ya? Jangan mempekerjakan orang yang kamu ragukan. Kalau sudah mempekerjakan orang, jangan diragukan. Aku percaya pada Xiao Chen. 100.000. Yang pertama 100.000. Yang kedua 100.000. Yang ketiga. Selamat Tuan Li. Apa Tuan Li ini bodoh sih? Buang-buang uang saja. Ini bukan pemborosan. Aku mau palu. Ini. Oh, hey, lagi apa sih? Ada apa? Ini mau ngapain? Kamu jangan-jangan menyesal sudah membeli. Set peralatan teh ini mau menghancurkannya ya? Ini bagian ujian muridmu, Tuan Hei. Bukan begitu. Mungkinkah set peralatan teh hitam ini punya rahasia? Berpura-pura misterius. Kalau ini barang bagus, Aku Liu Manjiang sujud panggil kakeknya. Ini adalah teknik perak hitam. apa itu teknik perak hitam? Uyinfa juga disebut jerami tutupi mutiara. Dulu zaman tidak aman. Keluarga bangsawan tak harta mereka dicuri. Jadi kita bakar lapisan tanah liat rendah di porselen. Tidak akan merusak peralatan aslinya. Dan bisa menyembunyikannya. Kalau tebakanku tidak salah. Yang tersembunyi di sini pasti porselen mahal. Mana mungkin? Nampan teh ini dari zaman Kangxi. Naga emas berkuku 5 di atasnya. Hanya boleh digunakan khusus oleh kaisar. Ini barang pribadi Kaisar Kangxi sendiri. Barang yang tak ternilai harganya. Benar-benar barang tak ternilai. Xiao Chen, maukah kau jadi muridku? Terima kasih guru. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Cepat bangun, cepat bangun. Mulai hari ini, kamu adalah satu-satunya muridku, He Jianhong. Tuan muda sekolah penilai harta Nanxi. Dengan membawa lencana ini, bisa memimpin seluruh sekte penilai harta. Ini lencana suku Nanpai. Aku bebas, kan? Hei. Tunggu. Sekte identifikasi barang antik utaraku. Kekuatannya tak kalah dari aliran selatan. Aku mau terima yang botak juga, sebagai muridku. Aduh, Pak Wei tua, Xiao Chen bahkan sudah sujud padaku. Dia sudah jadi muridku. Kamu jangan rebut dia dariku ya. Xiao Chen, nggak usah sujud ya. Dia sudah menerima giok Lianchen milikku. Mulai sekarang dia adalah murid langsungku. Hei, Tuan Muda Bei Pai Jian Bao Zong. Aku putra pemimpin sekolah Nanpai. Hanya dia yang pantas. Xiao Chen, kamu mau berguru ya? Siapa? Ini sialan sama pacar. Dan siapa yang diselamatkan dulu? Ini masalah sialan. Nggak ada solusi. Kalau begitu, ya udah aku ambil dua-duanya. Lagi pula aku sekarang dianggap orang bodoh. Aku mau dua-duanya. Aku mau dua-duanya. Berarti aku punya 2 guru, makasih. Begitu juga tidak buruk. Kita 2 faksi penilai barang antik.
Xiao Chen yang menyatukan semuanya. Kita berdua orang tua ini, Nanti bisa pensiun ke belakang panggung. Hahaha. Murid sayangku, kamu jadi ketua muda kita semua. Lihat siapa yang berani meremehkanmu lagi. ini tidak mungkin. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Diam. Kau membuatku malu di depan Xiao Yu. Malu besar banget. Pergi sana. Jangan temui aku di provinsi Nan. Minggir. Jangan biarkan aku lihatmu di Nan. Kalau tidak, kekuatan keluarga Zhangku, aku akan hancurkan namamu. Pergi sana. Zhang Chen, aku ingat kamu. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku punya 2 guru. Masa aku takut sama kamu? Hei, Xiao Yue, 3 hari lagi ulang tahun kakekmu. Jangan lupa janji kamu dengannya. Aku tunggu kamu datang memohon padaku. Janji? Janji apa sih? Kakek tidak setuju dulu. Jadi, aku buat janji dengannya. 3 tahun kemudian, aset Jin Xiangyu belum capai 1. Aku pulang terima perjodohan keluarga. 3 hari lagi, batas waktunya. Sekarang aset Jin Xiangyu baru 500 juta saja. Jual ini? Jangan jual peralatan teh ini. Aku tak yakin dapat temukan pembeli. Jual saja padaku. 500 juta. Tidak bisa. Ini keberuntungan apa sih? Kamu mau ambil untung sendiri, saya juga mau beli. Kita berdua bagi 2 sama rata. Pak Wei, Pak He, terima kasih banyak sekali untuk kalian. Tapi, meskipun peralatan teh ini mahal, tapi kalian berlebihan. 500 juta. 200 juta yang lebih itu. Ini kita beri saham murid kita. Murid saya Wei Tianheng. Jangan memanfaatkanmu secara cuma-cuma. Dengan begitu, Chen jadi pemegang saham utama lelang Jin Xiangyu. Mulai sekarang, kamu adalah bos saya. Saya jadi bos. Kedua guru ini memperlakukanku dengan sangat baik. Nanti saya pasti akan membalas budi kepada mereka. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Cepat bangun. Ambil buku rahasia ke sini. Ini buku rahasia penilaian harta Nansu. Hari ini Guru berikan ini kepadamu. Nanti aku akan menetap terus di rumah lelang kalian. Tanyakan padaku jika bingung. Ayo. Ini rahasia Genbol aliran utamaku. Nanti kamu harus belajar giat ya. Aku sering ke rumah lelang. Kemajuan belajarmu. Jangan malas-malesan ya. Dengan 2 buku panduan rahasia ini, aku tak perlu sembunyikan mata surgawiku. Xiao Chen, tunggu dulu sebentar ya. Aku ke atas, siapin kontrak dulu. Nanti, sebentar akan diumumkan. Pengangkatanmu. Anak buah Zhang Qi, murid Wang. Zhang Qi sering ganggu aku. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku kan bosnya sekarang. Hei. Si bodoh besar, apa yang kamu pakai hari ini? Hei, kamu tukang bersih toilet? Pakai baju segini buat bersihin toilet? Bukannya sayang banget? Lepas sana, aku mau coba pakai. Tidak, ini punyaku. Punyamu? Kamu bodoh? Pantas pakai baju itu? Baju sebaik ini? Cepat, lepaskan bajunya untukku. Cepat lepas bajumu. Cepat lepas, buruan lepas sekarang. Aku punya kekuatan misterius. Apakah ini dari manik itu? Bodoh bau. Berani kamu pukul aku. Aku ini orangnya kepala Zhang. Kamu mau berantakan di Jin Xiangyu? Apa sih hebatnya kepala Zhang? Dia sudah tidak di Jin Xiangyu. Sekarang akulah atasanmu. Percaya nggak aku pecat kamu? Apa? Kamu atasan aku? Mau pecat aku? Bodoh. Kamu benar-benar bermimpi konyol. Cepat lepaskan bajunya untukku. Buang ke jalan raya. Pergi. Kamu ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian berani sekali memukul bos baru. Berani banget. Apa? Bos baru. Saham Yang Chen melebihiku. Menjadi bos baru Jin Xiangyu. Dia akan menggantikan Zhang Qi menjadi kepala penilai Jin Xiangyu. Bos, dia itu orang bodoh saja. Dari mana uang untuk saham? Apalagi, kamu bahkan mau dia jadi kepala penilai barang antik. Yang Chen murid Wei Tianheng dan He Jianhong.
Menurutmu apakah dia layak? Ini tidak mungkin. Chen, menurutmu bagaimana kita harus menangani mereka? A. Hukum mereka membersihkan toilet. Membersihkan toilet? Dengarkan baik-baik. Nanti kalian bergiliran membersihkan toilet sampai Xiao Chen memaafkan kalian. Baru boleh jadi murid magang lagi. Baik. Xiao Chen, mulai sekarang kamu adalah bos besar Jin Xiangyu kita. Hei bos. Aku baru terima Joe hari ini. Kiao. Dia punya barang antik untuk dilelang. Dia sengaja cari kepala Zhang. Haruskah kita hubungi kepala Zhang? Tanya di mana dia sekarang. Tidak usah. Ingat, Jin Xiangyu tanpa Zhang Qi. Kepala ahli Zhang. Sekarang yang ada adalah Yang Chen. Kepala ahli yang... Ini. Bos, Nyonya Kiao meminta kepala Zhang datang. Barangnya tidak akan dilelang. Hei, tenang saja. Ada Xiao Chen di sini. Aku yakin Nyonya Kiao pilih kita. Xiao Chen, siapkan dirimu. Kita berangkat sekarang. Hehehe. Hei bos, ayo. Aku ikut kamu biar tambah pengalaman. Sekalian bisa membantu kepala ahli yang mengerjakan urusan kecil. Hei, biarkan dia pergi. Ayo pergi. Hei, biarkan dia pergi. Ayo pergi. Wang Hai, Dia sedang menanyakan keberadaan Zhang Qi. apakah dia ada hubungan? Pas banget kita uji kesempatan ini. Tuan Li, mohon kalian datang hari ini ya. Silakan ke sini. Nyonya Kiao, jangan bicara begitu. Kamu pilih Jin Xiangyu kami. Ini semua tugas kami. Izinkan saya memperkenalkan. Ini bos besar Jin Xiangyu kami, sekaligus penilai barang antik utama kami. Zhang Qi bukan penilai utama Jin. Kemana dia pergi? Lalu siapa dia? Saya belum dengar. Namanya Nyonya Kiao. Nyonya Kiao. Yang Chen dulu orang bodoh bersih toilet toko kita. Li mempromosikanku jadi kepala penilai. Dia, Huang Hai. Diam kamu. Apa? Orang bodoh pembersih toilet? Kamu berani-beraninya jadikan dia penilai utama? Kamu berani bawa ini bohongi aku? Li Yu. Kamu nggak serius berbisnis denganku ya? Kalian pergi saja. Nyonya Kiao, dengarkan penjelasanku. Hei, Nyonya Kiao. Aku bisa membuktikan diriku. Bagaimana cara membuktikannya? Kami akan menaksir harganya. Jika Anda tidak puas, kami akan pergi segera. Demi muka Tuan Li. Aku beri kamu satu kesempatan. Jika harganya sesuai dengan yang aku harapkan, Kali ini, bisnis lelang ini tetap milik Jin Xiangyu kalian. Selain itu, komisi 1,5% dari harga lelangmu ya. 1,5% dilelang, komisi 1,0% itu normal. 1,5% hampir merupakan batas tertinggi. Nampaknya Nyonya Kiao sangat terburu-buru. Jual barang antik ini untuk uang. Botol polos glasir putih manis Kangxi. Cangkir puisi jade putih dinasti Qing. Dan mangkuk koin Yongzheng Qing. Yongle Blue and White Porcelain. Aduh. Semuanya ini barang asli. Tuan Li, Botol porselen ini palsu. Ditukar Zhang Qi. Wang Hai suruh kami menilai harta. Ya, sayangnya dia tidak tahu. Zhang Qi sudah dijatuhi hukuman. Barang aslinya juga sudah ditemukan. Kepala Yang, ada apa dengan Anda? Kamu tidak bisa menilai barang antik? Ayo mulai. Patung ini. Patung Maitreya pertengahan dinasti Ming asli. Berat bersih. 16 Jin. Tingginya 1 Qi 3 Chun. Patung Buddha terlalu besar. Ini harta pusaka abadi. Apalagi patung Buddha ini dibuat sepenuhnya dari emas murni. Saya tetapkan harganya 3 juta. Kipas tulang kupu ini adalah barang dari akhir dinasti Qing. Tapi ini
Gambar ini terlalu kaku. Harga yang ditetapkan. 10.000 yuan. Giok Hetian ukiran naga berlubang periode negara berperang ini. Harganya ditetapkan. 10 juta. Hei, Tidak benar, vas porselen ini. Ternyata bukan barang palsu. Yongle awal, porselen biru besar. Tingkat kelengkapan kondisi barang. 90%. Keausan sangat kecil. Nilai pasarnya 100 juta. Nyonya Kiao. Ini. Porselen biru besar Yongle awal Ming. 100 juta? Benarkah? Tidak mungkin. Barang ini bernilai 100 juta. Barang ini memang bernilai 100 juta. Ini jelas-jelas palsu. Nyonya Kiao. Apakah harga ini memuaskan Anda? Tentu saja puas, tapi saya ada satu syarat. Siapkan 100 juta dalam 3 hari. Jika kamu bisa melakukannya, baik, saya naikkan komisi sedikit lagi. Nyonya Kiao, 3 hari, apakah terlalu ketat? 3 hari ya? 3 hari. Baik, 3 hari ya? 3 hari. Porselen biru itu, jelas-jelas ini palsu. Kamu bilang harga 100 juta? Ini bukan palsu. Ini asli. Ini sepasang sama yang di toko. Xiao Chen, itu beneran? Kalau gitu, kita nggak perlu tuker balik lagi. Bahkan bisa dapat untung 100 juta. Tapi, nyari pembeli dalam 3 hari. Itu nggak terlalu realistis kan? Tapi, nenekmu ulang tahun 3 hari lagi. Beli 1, gratis 1. Hehehe. Xiao Chen, kamu pinter banget sih. Kok aku nggak kepikiran ya? Kakekku suka koleksi keramik biru putih. Kalian siap? Apa yang kalian mau? Kami orang yang mau ambil nyawamu. Bawa Yang Chen dan cewek brengsek ini pergi. Maju. Xiao. Waduh, bagian belakang kepalaku ini. Siapa yang aku ganggu sih? Ini udah kali kedua aku dipukul. Bangun dong. Beneran si pecundang ini. Bahkan bodoh pun tidak bisa dikalahkan. Kapan Yang Chen berubah menjadi sekuat ini? Masa sih? Manik-manik suci itu ada di tangannya. Kamu tidak apa-apa, mereka tidak bisa mengejar kita lagi. Chen, kamu berdarah loh. Kenapa darahmu keluar sebanyak ini sih? Beneran berdarah. Tapi aku nggak merasa sakit. Apakah manik-manik itu dalil kekuatan gaib? Aku segera mengantarmu ke rumah sakit. Dia bodoh, lalu dipukul kepalanya. Jangan-jangan jadi lebih bodoh lagi. Ini alasan sempurna buat sadarku kembali, kan? Hei, Bos Lee. Tidak usah. Beruntung karena kejadian tadi, aku sekarang sudah tidak bodoh lagi. Beneran? Kamu ingat masa lalumu? Iya, aku dulu anak yatim. Dia jadi bodoh 3 tahun lalu. Beruntung kamu menampung aku. Kalau tidak, aku sudah mati. Budimu yang menyelamatkan nyawaku. Aku tak akan lupakan selamanya. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu ingat kejadian hari ini ya? Maksudmu, apakah aku tuan muda faksi Utara Selatan sekarang? Bagus sekali. Kamu tidak lupa hal yang sepenting ini. Target orang baju hitam itu aku. Aku curiga ini soal Zhang Qi. Kita harus cepat kembali ke lelang, agar dia tidak mengacau. Iya. Kita segera kembali. Berhenti. Kalian berdua benar-benar beruntung. Bahkan, kalian berhasil kabur. Kamu keluar dari penjara secepat ini. Ternyata ada orang lain. Kalian tak tahu kemampuan Zhang Qi. Aku punya orang penting di atas. Punya orang? Tidak benar. Kenapa kamu tidak bodoh lagi? Jangan-jangan manik-manik suci itu ada di tanganmu? Aku tidak mengerti kalimatmu. Aku bisa tidak bodoh lagi. Kamu yang kirim orang kejar aku. Tepat karena pukulan tongkat itu. Aku sekarang sudah sadar sepenuhnya. Sekarang aku bukan orang bodoh lagi. Hehehe. Apa bedanya kau tidak bodoh?
Kamu bisa gantikanku jadi penilai? Aku beritahu kamu. Jin Xiangyu tanpa aku. Zhang Qi hampir bangkrut. Sudah dekat. Betul sekali. Kepala eksekutif Zhang kita. Adalah tiang penopang utama Jin Xiangyu. Hei, Pak Li. Kepala Zhang ganti beberapa barang antik. Apakah perlu sampai segitu? Ini masalah akhlak. Aku sama sekali tidak akan memaafkan. Ini masalah akhlak. Aku sama sekali tidak akan memaafkan. Hai, baiklah. Masalah akhlak? Aku ingin lihat sendiri akhlakmu. Seberapa tinggi? Bukankah kamu ingin Nyonya Kiao ganti jadi yang asli? Aku nggak mau nuruti kamu. Aduh. Zhang Qi, kamu mencuri duluan. Sekarang lagi merusak properti rumah lelang. Kamu benar-benar pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Aku berdiri di sini saja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pukul aku dong. Kamu pukul aku dong. Oh, ini kamu yang ngomong ya? Aduh, aku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku kasih tahu kamu. Pesta ulang tahun kakek Li 3. Aku akan bikin Jin Xiangyu bangkrut. Aku akan hancurkan kamu. Selama aku ada di Jin Xiangyu, tidak akan terjadi masalah apapun. Kamu beneran anggap dirimu penyelamat? Ya? Kita lihat saja nanti. Aku pengen lihat gimana caramu menyelamatkan Jin Xiangyu. Yuk, kita pergi. Ayo pergi, cepetan. Waduh, masa sudah penilai barang antik? Ternyata ini punya fitur restorasi artefak dan tak ada jejak sama sekali. Ini kan 100 juta loh. Hancur begitu saja. Pak Li, ingat dua tukang itu. Saya punya bagian perbaikan benda budaya. Beri saya beberapa hari. Saya coba dulu. Coba pulihkan porselen biru putih ini. Xiao Chen, Xiao Chen. Sudah hancur berkeping-keping seperti ini. Kamu benar-benar bisa memperbaikinya? bagaimanapun juga harus dicobakan. Paling tidak kembalikan seperti semula. Baik, saya percaya padamu. Ini ulang tahun kakek. Apakah bisa keburu? Bisa. Untuk menyembunyikan kemampuan melihat barang antikku, saya bisa memulihkan semuanya seketika. Xiao Chen, Bagaimana bisa diperbaiki? Pak Li, ada kabar baik dan yang mana yang kamu dengar duluan? Dengar kabar baik duluan lah. Lihat sendiri saja. Xiao Chen, teknik perbaikanmu benar-benar hebat sekali. Seolah tidak pernah pecah sama sekali tidak terlihat bekas perbaikannya. Lalu kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah Bercanda kok. Kita jual porselen biru Yongle ini. Kita bisa mendapatkan komisi 10 juta. aku pikir-pikir, orang di balik Zhang Qi adalah adik perempuanku, Li Ran. Aku bikin dia bayar tinggi. Lukisan Ming Cheng ini. Xiao Chen, istirahat dulu di sini. Aku ke lantai atas dulu ketemu ayahku.
Yang Chen. Ah, Nyonya Kiao. Halo. Kamu datang bersama Direktur Li ya? Di mana Direktur Li? Li Zong naik ke atas. Dia akan turun sebentar lagi. Ini adalah... Saya dan Direktur Li akan adakan lelang. Lelang barang antik. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Asalkan bisa terjual. Krisis ekonomi perusahaan suamiku bisa mereda. Nyonya Kiao. Sepertinya hari ini kamu akan kecewa. Kakak perempuanku yang baik itu penilai barang bodoh yang diundang. Siapa kamu? Matamu benar-benar buta banget ya. Xiaoran dari keluarga kami. Adalah putri kecil keluarga Li. Adik kandung Li Yu. Oh, aku tidak kenal kamu. Direktur Li bahkan tidak pernah menyebutkanmu. Berarti kamu orang yang tidak penting. Kamu. Li Yu akan bangkrut hari ini. Aku lihat kamu masih sombong. Nyonya Kiao. Hari ini Gucci biru putih Yonglemo sepertinya. Tidak bisa dilelang. Apel Zhang Qi. Apa maksudmu ini? Itu harus tanya dia dong. Yang Chen. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa dia bilang barangku tak bisa dilelang? Nyonya Kiao, tenang saja. Ini biru putih besar Yongle awalmu. Bantu lelang harga ideal. Benarkah? Jangan omong besar. Nanti lidahmu terkilir. Kamu berani keluarkan porselen biru Yongle, Nyonya Kiao? Kamu bukan penilai. Apa hakmu untuk melihatnya sesuka hati? Bodoh berani sombong di hadapanku? Kamu takut biar aku lihat? Hei, Kamu mau merebut paksa ya? Ini kan pesta keluarga Li gue. Semua di sini ku yang atur. Gue tetap mau lihat. Kamu mau halangi gue ya? Oh. Sejak kapan kamu bisa gantian kakek ngasih perintah? Lin Ran, Zhang Qi itu orangmu kan? dia adik kamu. Bukan lahir dari ibu yang sama. Ibu dia, itu ibu tiri gue. Ibu dan anak itu selalu menganggap gue sebagai duri di mata. Li Ran, Zhang Qi, kau atur kerusuhan. Kan? Kamu sendiri yang jual barang palsu. Ngapain hubungannya sama gue? Barang palsu apa? Nyonya Kiao. Kamu belum tahu kan? Li Yu jual ke porselen biru putihmu zaman Ming Qing. Itu palsu. Nggak mungkin. Yang Chen, bukannya kamu sudah mengidentifikasinya sebelumnya? Bunga Ming itu bukan asli? Nyonya Kiao, tolong percayalah. Kami Jin Xiangyu. Percayalah pada penilaianku. Yang Chen, ini benar barang asli. Aku akan bongkar kebohongan Jin Xiangyu hari ini. Li Yu menukar barang itu diam-diam. Bikin palsu kayak asli banget. Saya jual porselen palsu ke Anda. Sedangkan yang asli ada di tangannya. Li Yu, Apa yang dikatakan Zhang Qi? semuanya benar. Nyonya muda. Zhang Qi benar, itu fakta. Melakukan penukaran barang secara diam-diam. Hal itu memang benar terjadi, tapi orang itu adalah dirinya sendiri. Masalah ini sudah diselidiki bagian keamanan. Pasti akan ada hasilnya segera. Aku terpaksa saat itu. Semua ini diperintah oleh Li Yu. Aku jual barang palsu. Para tamu yang hadir di sini, yang beli antik di Jin Xiangyu, pasti pernah mendapatkan barang palsu. Aku datang karena hormat pada Tuan Li. Wah, dapat barang palsu ya? Aku minta Li Yu ganti rugi sesuai kontrak. Li Yu harus ganti rugi sesuai kontrak. 2 bunga putih Ming Qing. Bukti bahwa kamu menjual barang palsu. Aku akhirnya paham sekarang. Kalian berdua bersekongkol jahat. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Jin Xiangyu, benar kan? Tidak menyangka otak si bodoh sepertimu. Malah lumayan cerdas. Tapi meskipun kamu sudah tahu, lalu apa? Kali ini, Li Yu sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Rencana kalian gagal total. Apa yang kamu katakan? Ini 2 porselen biru putih Ming Cheng, semuanya asli. Yang Cheng, kamu ngomong besar, ada batasnya. 2 bunga biru Ming ini asli? Aku sujud, panggil kakekmu sekarang. Hei, omongan harus dipegang teguh ya. Jangan lupa omonganmu sekarang. Siapa yang ingkar janji dia pecundang. Aku akan tunjukkan padamu yang sebenarnya. Kecepatan kalian lumayan cepat ya. Hanya 3 hari ada lagi tiruan persis. Kamu kasih barang palsu ke kakek. Jual palsu di pesta kakek.
Benar-benar memalukan. Buang kedua barang palsu ini sekarang. Iya, iya. Hei, tunggu dulu. Asli atau palsu? Harus diidentifikasi dulu baru bisa tahu. Aku ahli penilai harta Jin Xiang Yu. Aku bisa bedakan asli palsu barang antik. Kedua bunga biru Ming itu palsu. Tuan Li dan Tuan Hei tiba. Berisik banget rame-rame. Apa yang kalian lakukan? Tuan Hei. Siapa dia? Hei Jianhong, guru besar penilai barang antik. Dengan kehadiran dia, bisa bongkar kebohongan. Xiaoran, ada apa nih? Kakek, Liu bawa 2 barang palsu ke pestamu. Zhang Qi baru saja akan membongkarnya. Palsu. Tuan Hei ada di sini. Dia pasti akan memeriksanya. Kakek. Kedua bunga bintang ini bukan palsu. Dengan matamu yang tajam, pasti bisa membedakannya dengan jelas. Kedua porselen ini palsu. Omong kosong. Ini sama sekali bukan palsu. Bunga Ming dan Qing itu langka. Lagi pula ini masih sepasang. Kenapa kamu begitu yakin? Mengatakan bahwa mereka asli? Untuk menilai porselen biru putih Mingking, terutama porselen biru putih awal Ming. Yang pertama, rasakan teksturnya. Tuan Hei, Tuan Li, coba sentuh dasar botol dulu. Ciri utama porselen biru putih Yongle adalah badan pasir yang sangat halus. Rasa sentuhannya licin sempurna. Tidak ada kasar seperti keramik biasa. Apakah yang saya katakan benar? Betul. Jika dinilai dari rasa sentuhan, ini porselen biru putih besar model Yongle. Tapi dari segi bahan, barang tiruan modern juga bisa dibuat. Itu sama sekali tidak aneh. Langkah kedua, lihat lagi botolnya, porosnya halus. Teksturnya putih bersih. Permukaan glasirnya tebal dan lembab. Putihnya bercampur nuansa hijau kebiru alami dan lembut. Ini ciri awal Hongwu dan Yongle. Oh, Betul, dari warna glasirnya. Ini glasur biru terang awal Ming. Apa ini beneran asli? Tidak mungkin. Warna glasir seperti ini barang tiruan modern juga bagus. sama sekali tidak aneh. Ini bukti nyata hari ini. Ada bercak merah di sini. Aduh, bercak merah batu api. Berarti sudah pasti. Keunikan keramik biru putih kerajaan Yongle awal, yaitu bercak merah batu api. Apa ini beneran asli? Aku orang tua ini sudah mencarinya lama. Akhirnya aku mendapatkannya hari ini. Kakek, porselen biru Yongle ini hadiah ulang tahunku untukmu. Xiao Yu, kakek tahu kamu gadis berbakti. Ini hadiah terbaikku hari ini. Kakek, ini jelas-jelas barang palsu. Itu Liu yang menipumu. Laoli, cucu perempuanmu tidak percaya selera orang tua sepertiku ini. Omong kosong. Tuan Hei hadir secara pribadi. Mana mungkin ini barang palsu. Cepat pergi dari hadapanku. Zhao Qi, apa yang terjadi? Kamu kan bilang sendiri yang menghancurkannya. Aku salah menghancurkan barang yang salah. Nona muda, milik Nyonya Kiao ini. Porselen biru putih Ming itu pasti palsu. Jangan lelang barang palsu. Kamu tidak menghormati Tuan Li. Aku sudah bilang, kedua porselen biru putih ini asli semua. Tidak mungkin. Milik Nyonya Kiao ini pasti palsu. Apakah ini palsu atau tidak? Pak Hei ada di sini. Belum saatnya kamu menyimpulkan. Oh, bagus. Ini barang asli. Ini seharusnya sepasang dengan yang lain. Apa ini benar? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini seharusnya barang kelas tertinggi. Yongle Blue and White Porcelain. Aku jelas-jelas sudah menghancurkan yang asli. Kenapa dia muncul tanpa kerusakan? Apa Liu mencari ahli restorasi? Iya, pasti begitu. Ini dua porselen biru putih asli. Juga sudah pasti. Barang cacat yang sudah diperbaiki. Karena yang asli sudah lama. Aku hancurkan keping banget. Ayo kamu datang sendiri lihat deh. Kalau ada sedikit pun bekas perbaikan. Anggap aku kalah. Mana mungkin? Kedua bunga Mingxin ini masih utuh. Ini tidak mungkin. Hati-hati, bunga Mingxinku. Tidak bisa bantu menyelesaikan urusanmu. Cuma bikin rusak. Makhluk sialan. Zhang Qi, tebus janji taruhanmu. Sujud dan panggil aku kakek. Mimpi kamu. Kamu boleh tidak sujud, tapi semua tamu hari ini tahu. Kata-katamu omong kosong.
Bagaimana kamu bertahan di dunia antik? Sebagai penilai barang antik, kalau tidak bertanggung jawab atas ucapanmu, lalu siapa yang akan percaya padanya? Orang ini tidak pantas. Sampah di dunia penilaian barang antik. Kakek, Hei, jangan. Aku tidak mau punya cucu sepertimu. barang yang bikin malu aja. Tuan Liu bahkan mengidentifikasi Tuan He. Porselen biru putih ini asli. Berarti barang ini bisa dilelang sekarang? Tentu saja bisa. Liu, kakek suka ini kok. Kau harus berikan ini ke kakek. Kenapa malah mau dilelang? Ini barang lelang Nyonya Kiao. Bahkan, kalau saya sendiri ingin membelinya, harus ikut proses penawaran lelang juga. Adikku sayang, nanti kamu ingat ya, untuk menawar harga, semakin tinggi harga yang kamu tawarkan, rasa bakti kamu semakin terlihat jelas. Jangan banyak omong. Tadi semua orang sudah dengarkan. Tuan He nyatakan porselen asli. Sekarang lelang dimulai. Harga awal lelangnya adalah 100 juta. Setiap tawaran min 10 juta. 110 juta. Tuan Li menawar harga 110 juta. Kakek, aku berikanmu porselen biru Ming ini sebagai hadiah ucapan selamat untuk kakek. Pas jadi sepasang, kebaikan datang berpasangan. Semoga kakek beruntung dan makmur sepenuhnya. Bagus. Benar-benar cucu perempuanku yang baik. Ini hadiah terbaik saya hari ini. Nona besar keluarga Li benar-benar sangat berbakti ya. Kalau begitu, ini cuma hadiah buat kakek. Itu tidak kurang dari 200 juta. 10 juta kali pertama, 10 juta kali kedua. 10 juta, ada yang lebih? Saya tawarkan 200 juta. Nona Liran, dia sengaja memprovokasimu. Jangan sampai kamu tertipu ya. Diam. Ini kesempatan emas buat senangin kakek. Aku tak boleh biarkan dia ambil. Nona Li tawar 200 juta rupiah. Siapa lagi yang mau menaikkan tawaran? 300 juta. 400 juta. Dan selanjutnya, berapapun tawaranmu. Aku tambah 100 juta di hargamu. Kembang Ming King ini. Saya pasti mendapatkannya. Kalian berdua cukup sudah. Sudahlah, karena kakek menyukainya. Siapa yang memberinya, itu tidak penting. Saya cari yang lebih baik. Ada bunga Ming King yang lebih bagus. Aku pasti simpan untuk kakek duluan. 400 juta kali pertama. 400 juta kali kedua. 400 juta kali ketiga terjual. Selamat, Nona Li berhasil memenangkan lelang. Kembang biru besar Yongle awal Ming. Satu tangan serahkan uang, satu tangan serahkan barang. Kakek. Bunga Ming Qian ini untukmu. Semoga panjang umur sejahtera ya. Siaran, ya, Kamu punya niat bakti yang baik. saya sangat senang. Ini hadiah terbaikku hari ini. Kamu juga sudah tidak kecil lagi. Kamu kelola anak perusahaan grup ini. Besok sore pergi lapor diri ya. Terima kasih kakek. Liu, babak ini kamu kalah. Yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Yang Chen, terima kasih banyak. Ini benar-benar sesuai kesepakatan. Komisi sebesar 60 juta. Aku segera kirim ke Jin Xiangyu. Apa? 60 juta? Porselen Yongle 100 juta. Komisi saya paling banyak 15 juta. Untung ada kamu. Saya untung 45 juta lebih banyak. Terima kasih ya. Terus kenapa saya menghabiskan 400 juta mendapat pengakuan kakek? Sedangkan kamu, meskipun penghasilanmu sebanyak apapun, hanya bisa terima pernikahan kakek. Kakek tidak akan lupa kan? Hari ini, tanggal perjanjianmu dengan kakak berakhir. Skala Jin Xiangyu sekarang ini. Sama sekali tidak mungkin 1 miliar. Kakak perempuan kalah. Xiao Yu ya, Zhang Hongji berkata, melamar kamu. Aku sudah menyetujuinya. 1 bulan lagi, kalian bertunangan saja. Kakek, skala Jin Xiangyu, aku sudah berhasil mencapai 1 miliar. Kakek tidak boleh ingkar janji ya. Apa? Kamu berhasil? Tapi Zhang Qi sebagai penilai utama Jin Xiangyu. Ucapannya mana mungkin palsu? Benar. Beberapa waktu lalu, aku tunjukkan tagihan pada Tuan Li. Asetnya cuma 500 juta.
Kebetulan, 3 hari yang lalu, aku udah nemuin investor baru. Skala Jin Xiang Yu sekarang 1 miliar. Apa yang kamu katakan? Perkenalkan, ini pemegang saham terbesar Jin Xiang Yu ku, rekan bisnisku, Yang Chen. Liu, kamu bohong pun harus ada batasnya. Yang Chen cuma orang miskin. Dari mana uang investasi? Hei, Aku tidak punya uang, tapi guruku punya uang. Gurumu itu apa sih? Dia pasti penipu kan? Hei, guru. dia bilang, kamu itu penipu loh. Anak gadis keluarga Li. Aku tua. Apa salahku padamu? Kamu berani menghinaku seperti ini. Apakah gurunya Yang Chen itu Anda? Betul sekali. Dia punya guru lain, Wei Tianheng. Saat ini Yang Chen, aku adalah Xiao Zongju dari 2 kelompok Genbao. Mana mungkin ini? Yang Chen itu cuma orang bodoh. Zhang Qi, kamu tahu sekarang kan? Aku Jin Xiang Yu punya Yang Chen. Hanya akan semakin besar dan kuat. Kalian ingin menghancurkan Jin Xiang Yu, sama saja bermimpi di siang bolong. Terus kenapa? Kamu tadi sudah dengar kan? Kakek setuju pernikahanmu dengan keluarga Zhang. Kamu nikahi dia. Si anak kaya manja itu. Kakek, aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Xiao Yu, kakek tidak akan membatasi karirmu. Tapi perjodohan dengan keluarga Zhang tidak bisa diubah lagi. Zhang Hongjie dari keluarga Zhang. Hari ini saya datang ngasih surat nikah ke Tuan Kepala Keluarga Li. Ini surat pernikahan keluarga Zhang kami. Kakek saya sudah bilang, 3 hari kemudian akan diadakan pesta pertunangan. Tunggu, Ehm, Li Yu. Urusan pernikahan yang sangat penting. Perintah orang tua, perantara pernikahan. Kamu masih mau langgar perintah kakek? Kakek, aku nggak nikahi Zhang Hongjie. Aku sudah punya kekasih. Xiao Yu, aku sudah menyelidiki keadaanmu. Kamu tidak dekat dengan pria manapun. Ada. Dia adalah Yang Chen. Wah, apa yang terjadi sih? Aku benar-benar dicintai Li Yujiang. Ini seru banget. Tuan muda Zhang, sekarang kamu masih mau menikahi aku? Liu, kamu lebih memilih bersama orang bodoh ini daripada menikahi aku kan? Ini benar-benar memukul muka keluarga Zhang kami. Tuan Kepala Keluarga Li, bukankah kamu seharusnya memberi penjelasan padaku? Hongji ya, Yang Chen murid mereka juga. Juga cocok dengan status keluarga kami. Aku juga sulit menangani hal ini. Tuan Kepala Keluarga Li, keluargamu bukan cuma 1 anak perempuan. Masih ada satu lagi kan? Diam kamu. Aku tidak mungkin menikahi Zhang Hongji. Sampah ini. Diam, Hongjie, bagaimana menurutmu Li Yiran? Orang parasit. Aku tidak suka dia. Dasar anak kaya yang cuma main-main, berani-beraninya tidak suka padaku. Cih, aku tak akan menikah denganmu. Keluarga Li yang membatalkan lamaran duluan. Mulai sekarang, Zhang dan Li bersaing sengit. Yang Chen, dendam istriku tak akan terlupakan. Kamu tunggu saja. Kakek, semua gara-gara kamu. Anda pasti harus. Gelisah dan tidak tenang, masih muda dan penuh semangat. Besok tak perlu lapor cabang. Kakek, Pak He, aku punya beberapa harta berharga. Mohon Anda bantu periksa ya. Kita juga sekalian bahas bersama. Urusan kedua anak itu ya. Xiao Yu. Kamu dan Xiao Chen, kalian bantu saya menjamu tamu-tamu ya. Baik kakek. Ayo pergi. bisnis kali ini sangat menguntungkan. Bukan hanya mendapatkan komisi puluhan juta. Dia dapat pacar cantik kaya. Hehe, kita akan segera capai puncak hidup. Liu, urusan hari ini saya pasti akan memberitahu ayah. Kamu tunggu saja dimarahi. Minggir. Sampai jumpa. Yang Chen, saya bicara jujur sama kamu. Aku anggota organisasi pencuri makam terbesar Tiongkok. Berani ganggu aku? Meskipun kau pemimpin muda 2 Al Genbao. Tidak ada yang bisa melindungimu. Kita lihat saja nanti. Sanzu, Apa sebenarnya 3 klan ini sih? bahkan informasinya tidak ada di Baidu. Informasi tentang mereka. Tunggu ya. Anda sudah datang ya. Silakan duduk. Xiao Chen, kamu ini Ada apa? sejak pulang dari pesta kakekku, kamu terus tidak fokus. Muridku yang penurut. Ada masalah belajar kitab rahasia barang antik? Ada masalah apa? Beritahu guru. Guru akan bantu menjawab. Betul. Gurumu master besar penilai barang antik. Pasti tahu tentang Sanzu Wu, guru ya. Apakah Anda tahu tentang Sanzu Wu? Oh, Sanzu Wu.
Kamu tahu organisasi ini dari Zhang Qi? Zhang Qi saat itu diusir oleh kami. Dia berkata kepadaku, orang di belakangnya adalah Sun Zuwu. Dia adalah murid dari Sun Zuwu, Xiao Yu ya. Tolong ambilkan aku segelas teh. Xiao Chen ya. Awalnya aku berencana untuk memberitahumu hal ini nanti. Sekarang karena kamu sudah tahu, jadi aku akan memberitahumu lebih awal. Guru, Sun Zuwu dari Han Timur. Sama seperti Mojin Xiaowei. Awalnya adalah organisasi perampok makam, tapi kemudian dia berhenti total. Sekarang ini pemegang saham utama 4 lelang Tiongkok. Hampir kuasai seluruh barang antik Tiongkok. Ai, Kamu tahu siapa pemimpin tertinggi organisasi ini? Tapi bisa terima jangkir. Sampah masyarakat seperti dia. Pasti pemimpinnya juga bukan orang baik. Hei bocah nakal. Tidak tahu sopan santun. Kau bicara begitu sama gurumu? Apa sih guru? Aku bicara tentang pemimpin 3 kaki. bukan Anda. Bukan? Guru, jangan-jangan Anda adalah orang itu. Pemimpin tertinggi Sun Zuwu? Hahaha. Rumah 3 kaki organisasi bawah tanah. Mereka selalu beroperasi dengan rendah profil. Hanya anggota Dewan Tetua yang tahu identitas saya. Tapi beberapa bulan terakhir ini, aku jarang campur urusan Sanzoku ya. Oh, Ternyata ini orang kita sendiri. ya, berarti saya tenang deh. Hei, guru. Tolong sampaikan ke Wu Kuo ya. Suruh dia usir Zhang Qi keluar dari rumah 3 kaki. Dia bahaya di sini. Oke, saya akan sampaikan ke dia. Hei, Zhang Qi. Tanpa dukungan rumah 3 kaki, Saya mau lihat nanti. siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? 3 hari lagi, Mikazuki akan dilelang Hongsen. Sebuah acara judi batu. Ini penampilan pertamamu di Sanzu House. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Saat itu nanti, saya sendiri yang akan mengumumkan bahwa kamu menggantikan posisi kepala sekte. Oke, saya pasti ikut judi batu. Saya paling jago soal itu. Judi batu itu bagus. Apapun barang yang berharga, semua tak bisa lewat dariku. Mata emas penilai barang berharga ini. Rumah, lelang, Hongsen adalah harta warisan keluarga Gao. Besok, Tuan Muda Gao Gao juga akan datang. Gao Feng dulu dirugikan oleh mantan pacarku, Li Ying. Membuatku bodoh selama 3 tahun. Kali ini aku pasti akan membuat. Kalian membayar harganya. Yang Chen, kenapa kamu di sini? Kalian pasangan sialan berani muncul di depan mataku. Bukankah ini jinjing kita? Mantan pacarnya yang tidak berguna itu. Hei, kamu sadar nggak statusmu? Ini bukan tempat untukmu datang. Chen, dia yang dulu menyakiti. Kamu? Iya, dialah. Dia memukulku sampai babak belur. Hutang hari ini harus dibayar sekarang. Hei, kamu sih tidak berguna itu. Kau pacari wanita kaya, wanita cantik, pria penggantung. Apakah dia bisa memuaskanmu? Lebih baik datang ke kakak. Kakak jamin akan memuaskanmu. Minggat. Maaf ya, tanganku gatal sedikit. Kamu benar-benar tebal muka banget. Sialan kecil. Anjir kamu. Aduh. Maaf ya. Aku ini orangnya punya OCD. Ini simetris. Aku lebih nyaman. Yang Chen berani onar. Kamu cari mati. Sini orang. Buang dia keluar sekarang. Tunggu sebentar. Kepala Zhang. Dia berani mukul Gao Shao. Jangan biarkan dia kabur. Yang Chen. Berani banget kamu datang ke wilayah kekuasaan Sanzu kita. Aku juga tidak menyangka. Orang sepertimu. Ternyata bisa dapat kerja. Ternyata rumah lelang Hongsen ini. Bukan tempat yang baik sama sekali. Hari ini kamu sudah datang ya. Jangan harap bisa pergi dengan selamat. Betul sekali. Berani menghina rumah lelang Hongsen kita. Zhongzu akan membunuhmu. Ketua utama Wufu. Ketua utama Wufu. Kamu siapa? Matamu buta anjing. Kamu tidak kenal Wu dari Sanzu Wu? Kenapa guru tidak memberitahuku? Sanzoku punya gaya keren. Wakil ketua dengan kedudukan setinggi ini. Kalian berisik-berisik di sini buat apa? Wakil ketua Wu. Dia adalah Yang Chen. Dia yang membongkar pencurian antikku. Kamu datang ke Sanzu hari ini. Harus mematuhi peraturan Sanzu Wu. Ikut aku sini. Xiao Chen. Aku pernah dengar Wu Kuo. Dia raja barang antik Tiongkok.
Bahkan He dan Wei pun menghormatinya. Kamu harus sangat berhati-hati. Mari kita amati perkembangannya dulu. Ini batu giok mentah dari selatan Myanmar. Ingin masuk wilayahku. Harus melewati ujianku terlebih dahulu. Tidak perlu berbelit-belit. Cepat bicara, jangan buang waktu. Berani-berani di hadapan Tuan Wu. Kamu benar-benar cari mati. Sudah bosan hidup ya? Hari ini kita taruh batu giok. Kamu menang, dapat 5 juta. Kalau kamu kalah, aku akan mengambil kedua matamu. Baik, aku akan melayanimu sampai akhir. Xiao Chen. Jangan gegabah. Tanpa mata, bagaimana lihat harta? Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Tuan Wu adalah Raja Giok yang sangat terkenal. Pandangannya sangat tajam, tidak pernah gagal sekalipun. Kamu tunggu saja untuk mengaku kalah. Saat kamu jatuh ke tanganku, aku akan menggalinya sendiri. Bola matamu. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan ini. Bagus, nak. Kamu punya nyali. Aturannya sangat sederhana. Kita pilih bebas dari batu-batu ini. Dipotong langsung di tempat. Siapa gioknya nilainya lebih tinggi? Dialah pemenangnya. Sekarang pertandingan resmi dimulai. Pilih yang ini. Yang dipilih Tuan Wu, batu giok mentah ini. Ukurannya cukup besar. Urat tambang di permukaannya terlihat jelas. Bahkan samar-samar memancarkan aura hijau. Dia pasti bisa mendapatkan giok hijau. Yang Chen, kamu masih bisa mengaku kalah sekarang. Cih, benar-benar Kaisar tidak khawatir. Tapi Kasimnya yang keburu panik. Kematian sudah di depan mata. Masih berani mulut keras. Saat kamu jatuh ke tanganku, aku buatmu menderita parah. Tidak bisa mati dengan mudah. Ternyata aku terlalu memandang tinggi dirimu. Teknik ini terlalu amatir banget. Tuan Wu, Yang Chen anak yatim piatu. Dia tak paham batu judi. Permainan kelas atas seperti ini. Anda pasti akan berhasil hari ini. Akan menang kok. Oke, aku pilih yang ini saja. Baik, batu mentah ini ukurannya cukup kecil. Permukaan tak ada urat mineral. Tidak ada sedikit pun warna hijau. Kalau bisa keluar warna hijau, aku langsung telan benda ini. Hei, janji kita sudah bulat. Harus tepati janji ya. Bagus bocah. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang bukan milikmu. Jangan dipaksakan. Kalimat ini aku balas ke kamu. Yang milikku, tetap milikku. Orang lain tak bisa merebutnya. Siapkan pemotongan di tempat. Giokku keluar warna hijaunya. Kamu kalah. Bahkan ini giok tipe S. Sepotong giok S sebesar ini. Nilainya setidaknya 6 juta loh. Yang Chen, apa kata-katamu sekarang? Kalian, tangkap dia sekarang. Aku gali matanya sendiri deh. Siapa yang berani sentuh dia? Tuan Wu, Yang Chen tidak punya dendam apapun sama kamu. Kenapa harus bikin masalah sekejam ini? Aku berbuat apapun tanpa alasan. Belum giliranmu ikut campur dan mengaturku. Cuma giok jenis es doang. Batu mentahku belum dibelah. Aku belum tentu kalah. Kalau mau mengalahkan giok es milikku, kecuali itu jenis kaca. Luas bagian giokmu sekecil ini. Bahkan kalau kamu dapat giok kaca, hargamu belum tentu lebih mahal dariku. Tapi gimana kalau itu adalah hijau merak? Itu sama sekali tidak mungkin. Giok jenis kaca warna hijau merak, satu di antara 10.000. Bagaimana mungkin kamu bisa seberuntung itu? Aku beritahu kamu sejujurnya, batu mentah ini, selain yang tadi aku pilih, sisanya semuanya adalah batu sampah. Kalau kamu menyerah sekarang, Aku masih bisa mempertimbangkan untuk berbaik hati memaafkanmu. Kalau kamu masih keras kepala sekarang, jadi matamu juga jangan dipakai. Kedua mataku ini, tidak akan bisa kamu ambil. Tapi 5 juta milikmu, pasti akan ku ambil. kamu tidak tahu diri. Potong yang tadi Yang Chen pilih, batu sampah itu. Buat dia menyerah sepenuhnya. Tunggu dulu. Kenapa Yang Chen mau menyerah sekarang? Sudah terlambat. Sebelum memotong batu mentah giok ini, Aku masih punya satu pertanyaan. Kalau batu mentah milikku ini, meskipun permata sangat berharga, itu tetap menjadi milikku sepenuhnya. Benar kan? Cuma batu sampah doang. Kalau kamu mau, ambil saja. Ucapan tidak bisa dijadikan bukti. mari buat surat yang tulis. Ambil kontraknya. Baik.
Hmm. Hmm. Tanda tangani saja. Hmm. Sekarang sudah bisa dipotong kan? Hmm. Sekarang bisa dipotong? Ya. Bisakah hijau keluar? Tenang saja. Bukan cuma keluar warna hijau, kaca hijau merak berharga tinggi. Ini mah bukan hijau merak. Topimu lebih hijau dari ini. Ini beneran jenis kaca giok. Bahkan itu hijau merak. Giok varietas kaca hijau merak dan ukurannya sebesar ini. Pasti nilainya tak terhingga. Xiao Chen, luar biasa. Luar biasa. Kita menang. Aku yang menang. Berikan aku uang 5 juta. Jangan sok polos setelah untung. Kamu punya jade teh hijau merak. Masih mau giok 5 juta lagi? Kita sudah menandatangani perjanjiannya. Ini 5 jutaku. Pantas kok ini taruhannya. Kenapa? Apa mungkin ketua 3 klan terkenal? Kamu mau ingkar di depan orang? 5 juta? Bisa diberikan kepadamu. Pergi ambil uang tunainya. $5 juta. Tidak kurang sepeser pun. Kaya, aku benar-benar kaya sekarang. Ternyata 5 juta ini sangat gampang didapat. Kalau kamu mau bawa uang ini pergi, sepertinya tidak semudah itu kan? Kamu masih mau bertaruh denganku? Kali ini kita adu barang berharga. Kalau kamu menang, 5 juta ini. Masih ada giok kaca hijau merak, kamu bawa semuanya. Kalau kamu kalah, aku mau barang apapun darimu. Kamu harus setuju. Lomba menilai barang berharga. Aku jago soal ini, katakan saja, bagaimana caranya lomba? Kali ini bukan lawan aku, tapi lawan dia, Cih, ini bunga Ming, apakah asli? kamu tidak bisa membedakannya sama sekali. Masih mau lomba sama aku? Dulu, aku terlalu ceroboh. Kali ini aku pasti menang. Yang Chen, kamu sudah pasti kalah. Antik-antik ini ada yang asli. Ada juga yang palsu. Siapa lebih cepat pilih barang? Dialah yang menang. Barang-barang ini disiapkan oleh kalian. Siapa tahu kalian akan curang. Bisa jadi loh, kamu beri jawaban pada Zhang Qi. Kira aku bodoh ya? Aku tidak mau bertanding dengan kalian. Benar sekali katanya. Pertandingan seperti ini tidak adil. Ini adalah Guru. Hormat kepada ketua sekte. hormat kepada tetua pengusir iblis. Bangunlah. Kalau memang mau bertanding, maka demi keadilan, supaya orang lain tidak bilang kita rumah 3 kaki menindas orang. Anak muda, kamu dapatkan jade hijau merak ini? Keberuntungan yang bagus. Kakek ini cukup modis. Orang tua suka cosplay. Kalau begitu, aku ikut berakting bersamanya dalam pertunjukan ini. Hanya keberuntungan saja. Utamanya mengandalkan sepasang mata ini. Kamu adalah Zhongzu dari Sanzu House. Pertandingan ini akan dipimpin oleh kamu yang tanggung jawab ya. Ya, bawa mereka turun. Ya, ganti dengan benda antik baru. Iya. Di sini ada 3 benda antik. Tapi cuma satu yang asli. Siapa yang katakan barang asli dulu, berarti dia yang menang. Mulai. Masa sih semuanya aktor?
Jangan-jangan, Ini ujian dari guru. aku sudah memilih. Di antara semuanya ini, hanya botol Tianbai ini yang asli. Babak ini dimenangkan oleh Zhang Qi. Tidak apa-apa, Xiao Chen kalah. Aku akan lindungi kamu. Tidak, aku tidak kalah. Benar-benar bodoh. Kalah tapi tidak mau mengaku. Babak ini uji kecepatan antik. Aku temukan antik dulu darimu. Jadi akulah yang menang. Ketika benda ini semuanya palsu. Kamu menang apa sih? Yang Chen. Botol suci, gelas air putih, Shuang Tian. Kamu punya sertifikat ahli antik. Pasti asli tanpa keraguan sedikit pun. Palsu tetaplah palsu. Semua ahli tidak akan berguna. Ketua, inilah jawaban saya. Umumkan hasilnya. Saya umumkan pemenangnya adalah Yang Chen. Apa? Oh, Penatua Shen Yao. apa kamu salah sih? Ketiga barang antik ini memang palsu. Penatua Shen Yao. Kamu. Apa maksudmu sih? Jangan terpengaruh saat menilai barang antik. Yang Chen tidak percaya membabi buta pada penjelasan saya. Melainkan tetap memegang teguh penilaiannya sendiri. Babak ini, Yang Chen menang 5 juta dan giok itu milikku. Li, telepon orang pindahkan barang. Baik, saya segera telepon. Taruh itu. Ini wilayah rumahku Sanzu Wu. Tentu saja. Kita dengar wakil ketua Wu kami. Kenapa saya harus menaruhnya? Kalian tiga suku mau curang lagi? Lalu apa yang kamu mau? Ketua. Yang Chen tidak boleh pergi. Kenapa begitu? Zongzu Yang Chen datang menantang hari ini. Dia pergi dengan uang dan giok. Nanti rumah kami namanya Sanzu Wu. Bagaimana cara bertahan di dunia antik? Ya, menurutmu bagaimana menghukum dia? Bawahan ini berpendapat, Pertama, butakan kedua matanya. Kirim dia ke tambang berlian Afrika. Tidak boleh pergi seumur hidup. Yang Chen adalah pacarku, murid langsung He dan Wei. Kalian mau menyakiti dia? Berarti kalian menentang keluarga Liku. Keluarga Li. Apa sih keluarga Li itu? Mikedoya berdiri 1000 tahun. Barang di gudang harta banyak sekali. Siapa di Tiongkok yang tidak mau? Aku beli antik di 3 kaki. Kalian sama sekali tidak berani menyinggung wakil ketua sekte kami. Belum lagi kalian, bahkan tua He dan tua Wei juga tidak berani. Hanya kamu berani. Menentang wakil ketua sekte kami Wu benar-benar tidak tahu diri. Wakil ketua Wu kalian begitu. Ketua sekte kalian tahu? Kematian sudah di depan mata. Masih berani membantah. Orang-orang, tangkap dia. Token Sanzu ada di sini. Kamu punya benda ketua Sanzu Wu? Pasti palsu. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat sendiri, ini lencana perintah. Sudah lihat jelas belum? Ini benar-benar tanda otoritas pemimpin. Yang Chen berani mencuri tanda Anda. Mohon perintahkan untuk menghukumnya berat. Tanda otoritas pemimpin ini adalah yang saya berikan sendiri. Mana ada alasan mengatakan itu dicuri? Tuan He. Ilau adalah Zongzu Sanzu Wu. Chen adalah ketua sekolah 3 kaki. Bagus sekali. Yang Chen harus menderita seumur hidup. Bagaimana bisa dia bangkit secepat ini? Hari ini saya datang sendiri. Hanya ada satu hal, yaitu mengumumkan kepada kalian semua Yang Chen jadi pemimpin rumah 3 kaki. Kenapa belum berlutut? Salam hormat, pemimpin. Aduh, semuanya bangun saja. Tadi siapa yang bilang mau mengirim saya ke Afrika? Untuk menggali tambang berlian, Zhang Cheng, ini semua ide burukmu. Cepat minta maaf kepada pemimpin. Pemimpin, saya salah. maafkan saya. Ampuni saya sekali ini saja. Kamu suka gali berlian di Afrika. Baik, kamu saja yang pergi. Orang-orang butakan matanya dia untukku. Seret dia pergi. Kirim dia ke Afrika. Ketua sekte penggali berlian. Asalkan kamu lepaskan aku. Aku siap lakukan apapun untukmu. Hei, tunggu dulu. Hei, Bosley. Zhang Qi telah mengkhianati Jin Xiangyu. Pasti sudah dapat banyak uang kan? Kembalikan uangnya. Benar tidak? Zhang Qi di Jin Xiangyu 3 tahun. Gaji tahunannya 50 juta. Total 3 tahunnya 150 juta. Serahkan semua 150 juta ini. Aku tidak antar kamu. Aku kasih uang kalian, oke? Ini semua tabunganku selama bertahun-tahun. Totalnya 150 juta. Aku lebih baik mati daripada ke. Kalau begitu, tidak mau pergi Afrika? Langsung saja dihukum mati dengan tongkat.
Xiao Chen. Kalau tidak ada kamu, Jin Xiangyu sudah dirusak Zhang Qi. Uang ini anggap saja sebagai upah untukmu. Terima kasih banyak ya. Hei, kalian berdua mau kemana? Tuan yang dulu adalah Li Ying. Yang menggoda aku. Aku dipaksa selingkuh darimu. Kamu yang bilang Yang Chen pengecut. Bersamamu hidup nyaman dan mewah. Kalau bukan, aku mau suka kamu, Yang Chen. Aku sudah menyesal. Kita balikan ya, boleh tidak? Aku akan jadi ibu istri baik. Ah, benar. Xiao Chen, tidak boleh. Ambil ini, pukul kepala Gao Feng. Buat dia jadi orang bodoh. Biarkan dia juga merasakan. Aku bodoh selama 3 tahun. Perasaan selalu dianiaya tanpa henti. Pukul. Pukul. 3 tahun ini. Kalau bukan karena Liu menampungku, Aku sudah lama jadi tulang kering. Semua ini berkat kalian. Kamu bilang, bagaimana ganti rugi ini? kalau Li Ying tidak tega, ya sudah, biar aku yang lakukan. Benar-benar pengecut. Udah kencing aja sekarang. Aku bisa melepaskan kamu, tapi aku mau rumah lelang Hong Sen ini. Ini harta leluhur. Ayahku tidak akan setuju. Dia sudah setuju. Sifu, ini ada apa sih? Aku tahu penyebabnya Gao Feng. Setelah kamu menjadi bodoh, keluarga Gao, serahkan itu padaku. Ini kontrak tanda tangan Tuan Gao. Mulai sekarang, rumah lelang ini adalah milikmu. Terima kasih, Sifu. Ayah tidak akan melepaskanku. Gao Feng, Sekarang aku umumkan, mulai hari ini, hak warismu akan dicabut. Dikeluarkan dari silsilah keluarga. Kamu ini, semua ini salah kamu. hei, pisahkan mereka berdua. Jangan sampai ada yang tewas. Sifu, terima kasih banyak hari ini. Aku antar Anda pulang. Hei, bawa uang dan giok ke Jin Xiangyu. Tunggu aku pulang untuk mengurusnya. Baik, Hari ini dendamku terbalaskan. Dapat untung 15 juta dan sebuah lelang. Ada 1 jade hijau merak berharga. perasaan ini sangat enak sekali. Aku antar kamu pulang. Ketua sekte tanpa ayah. Xiang Chen kebagian hoki jadi ketua sekte. Yang di gudang harta rahasia. Barang-barang berharga itu. Dengan segala cara. Harus cari manik-manik sebelum pertemuan sekte. Untuk itu, buka harta karun. Kalau sudah mendapatkan harta karun itu, siapapun tak boleh menindas aku. Baik, Apa yang Anda katakan? gudang harta rahasia? Mikadoya berdiri ribuan tahun. Dan dulunya adalah sekte perampok makam. Aku udah kumpulin banyak barang antik. Lalu menyimpannya di gudang harta rahasia. Hanya para pemimpin tahu lokasi pasti. Lebih dari 100 tahun yang lalu, situasi sangat kacau. Leluhur San Zuwu tidak ingin barang berharga ini jatuh ke musuh. Jadi mereka mengunci gudang harta itu. Hanya 1 batu prasasti sebagai petunjuk. Lagi pula, leluhur meninggalkan pesan terakhir. Siapa yang bisa memecahkan kode prasasti? Semua barang antik di gudang harta akan kuberikan semua gratis padanya. Baik. Tanpa biaya? Kalau orang luar sekte berhasil memecahkannya, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Karena prasasti ini hanya muncul setiap 10 tahun sekali. Hanya murid sekte yang bisa melihatnya. 1 bulan lagi nanti akan tiba konferensi besar sekte. Pada saat itu, aku akan adakan upacara pelantikan untukmu. Tapi sebelum itu, kamu harus menemukan 1 benda. Benda apa itu? Bola Qiankun. Bola Qiankun. Betul sekali. Bola Qiankun, harta rumah Sanzu. Hanya kunci langit bumi bisa pecahkan rahasia prasasti. Dia selalu di aula leluhur sekte. Tapi belum lama ini hilang misterius. Peraturan sekte menyatakan siapa yang bisa temukan bola Qiankun. Dia ketua berikutnya rumah Sanzu. Guru, bolehkah saya melihat? Bola Qiankun. Seperti apa bentuknya sebenarnya? Sini lihat. Ini sudah menyatu denganku kan? Manik-manik suci itu? Ini adalah harta karun 3 klan.
Pantas Zhang Qi selalu ingin menemukannya. Ternyata dia mengincar harta karun itu. Guru, bolehkah saya bertanya sesuatu? Apa isi harta rahasia ini? Menurut catatan leluhur, di dalamnya ada Xi's Imperial Seal, permata Suiho yang legendaris. Ada juga Lanting Su Wang Sizi, serta seluruh edisi asli Yongle Dadi. Ini semua artefak nasional. Ini semua warisan leluhur kita. Jangan jatuh ke tangan orang luar. Aku curiga, permata Qian Kun dicuri oleh Wu Kuo. Orang ini punya niat buruk. Kalau dia buka rahasia prasasti itu, semua harta nasional itu akan dia jual ke orang asing. Guru, tenang saja. Aku pasti akan menemukan permata Qian Kun jaga harta nasional dengan baik. Baik, kalau butuh bantuan, datang menemui saya kapan saja. Iya. Permata Qian Kun sudah menyatu menjadi satu dengan diriku. Bagaimana cara mengeluarkannya? Permata Qian Kun. Dengan adanya permata Qian Kun, kali ini aku pasti bisa menang. Segel penjaga kerajaan. Lanting Shu, permata Suiho. Datang. Iya. Tunggu sebentar. Aku ajukan diri jadi wakil ketua. Jabatan ketua sekte. Kamu nggak bisa jadi sesuka hati. Aku cuma keluarkan satu benda berharga. Pemimpin sekte berikutnya hanya bisa aku. Bola Qian Kun. Betul sekali. Itu dia, bola Qian Kun. Pemimpin. Keadaan sudah seperti ini. Aku akan bicara terus terang. Pemimpin sekte berikutnya. Tidak ada orang lain selain aku. Kamu sedang mengancam aku? Bola Qian Kun ada di tanganku. Aku pemimpin 3 klan. Kamu mengambil kesimpulan terlalu cepat. Bukankah terlalu dini? Kalau aku tidak pantas jadi pemimpin, siapa lagi yang pantas? Wu Kuo, kamu benar-benar mudah tertipu. Setiap kali tertipu, caranya berbeda lagi. Bola Qian Kun milikmu ini. Ini diberikan Zhang Qi kepadamu kan? Terus kenapa? Tapi kamu tidak pernah berpikir. Kamu ditipu oleh Zhang Qi. Ini adalah bola Qian Kun palsu. Yang Chen. Hanya satu bola. Tidak bisa diduplikasi. Bola Qian Kunku ini 100% asli. Kalau begitu saja, Lihat apa yang ada di tanganku. apa ini? Bola Qian Kun. Ini baru bola Qian Kun yang asli. Memang benar muridku ya. Tapi karena jasamu di Three Clan House, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kamu pergi saja dari sekte ini. Hidup atau mati terserah nasibmu. Yang Chen, aku kalah darimu. Aku tidak terima kekalahan ini. Jangan takut lawan sekuat dewa. Aku benci rekan yang bodoh. Alasan kamu bisa berakhir seperti ini hanya karena kamu percaya Zhang Qi. Kamu tertipu oleh mereka. Ini sama sekali bukan urusanku. Zhang Qi. Liu Manjiang, Mereka menipuku. Aku akan tangkap mereka. Kirim mereka tambang berlian. pergi sana. Ketemu. Harta rahasia Mikadoya ada di bawah aula ini. Segel Kekaisaran Penjaga Negara. Lanting Shu, Mutiara Suihe. Biarkan aku yang melakukannya.